Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ya pemirsa Jelang Iftar dimanapun berada, bahagia banget saya Mugi Zainal kembali hadir Jelang Iftar kali ini. Apa kabarnya semua? Semangat terus jalankan ibadah bulan suci Ramadan. Dan tentunya di Ramadan kali ini juga semoga kita semua semakin istiqomah, karena itu harapan kita semua. Ya bahagia juga hari ini saya juga tidak sendirian, ada jamaah yang cantik saleha dari Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabarnya semua ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, ada yang dari Bekasi, malah dari Cirebon. Masya Allah, Depok juga ya, ada dari Jaksel. Ya deket kalau Jaksel ke sini ya, Masya Allah. Dan Muslimah Salihah Indonesia ini memang tersebar di mana-mana, dan hari ini ada beberapa bagian cabang-cabang wilayah yang hadir. Terima kasih ya, bunda-bunda udah hadir ke sini semuanya. Semoga ini juga dicatat Allah sebagai ladang amal ibadah untuk kita. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya pemirsa, meraih istiqomah itu nggak mudah. Dan kita sudah mendapatnya pun mempertahankannya juga nggak mudah. Tapi kita nggak boleh menyerah. Nah, kita pengen sekali membahas tema ini, kiat istiqomah dalam beribadah. Dan Masya Allah, sebelah kiri dan sebelah kanan saya juga sudah ada dua narasumber yang cantik saleha. Kita langsung berkenalan sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Kandidat Anis Puada, MPD CDAI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah, Iya. luar biasa. Tadi dari kajian juga ya, beliau dari Bogor. Masya Allah Cilengsi. nih, Tadi dari sebelum Cilengsi. kesini, iya, isi tausiah dulu langsung. Masya Allah, Alhamdulillah udah hadir ya. Ya baik Ustazah. Ya beliau Ketua HMT Cilengsi dan juga pengurus dari ADAI juga. Dan guru PAI SMA Negeri 1 Cilengsi. Iya, Masya Allah, banyak juga aktivitasnya, terima kasih. Dan yang kedua narasumber kita sudah tidak asing lagi, pasti sudah banyak kenal siapa beliau. Artis multitalenta kita. Assalamualaikum untuk Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bun? Baik, Bunda. Bunda apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita Jelang Iftar ini ketemu lagi ya sama Bunda Risti. Ini tahun ke-6 ya, Masya tahun Allah ya. ke-6, Masya Allah, senang banget ya kolaborasi kita. Baik, pemirsa di rumah, beliau artis multitalenta dan juga beliau juga pembina Muslimah Salihah Indonesia dan juga pembisnis di Ristiland. Semoga sukses ya Bun. Terima kasih Bunda. Masya Sama-sama. Allah, Alhamdulillah. Baik, kayaknya kita udah nggak sabar ya, pengen langsung denger nih kajian kita mengenai tema kiat istiqomah dalam beribadah. Tapi sebelum kita masuk, kita pengen dulu tahu nih makna dari istiqomah. Apa nih Ustazah? Ya, tafadhol Ustazah. Iya, terima kasih. Jadi istiqomah itu adalah konsisten, konsekuen. Kita tuh harus mengetahui kita ini melakukan sesuatu tuh harus continue. Jangan hari ini iya besok enggak, hari ini iya besok enggak. Itu berarti belum konsisten atau belum istiqomah. Karena kalau kita sudah istiqomah, insya Allah, Allah pun akan menjaga keistiqomahan kita. Jadi kita harus menjaga nih, di saat kita waktunya beribadah, misalnya terdengar suara azan, kita pengen langsung mengambil air wudhu, istiqomahkan itu. Setiap dengar azan langsung wudhu. Pesan di mindset kita sehingga kita setiap dengar azan, otak kita sudah menyuruh kita untuk segera mengambil air wudhu. Itulah yang akan bisa menjadikan kita menjadi istiqomah. Masya Allah. Jadi benar-benar ini ya konsisten kita Konsisten ini yang kita dituntut sendiri. untuk istiqomah ya Betul Bunda sekali. ya. Baik, tapi untuk menuju konsisten kan pasti kita juga harus punya butuh lingkungan yang mendukung itu. Nah itu seperti apa tuh Bunda? Nah, dalam kita menjaga keistiqomahan kita, kita memang membutuhkan pertama adalah apa? Teman yang soleh. Karena keseharian kita, lingkungan kita sangat mempengaruhi. Apakah hari ini kita bisa wudhu, bisa sholat tepat waktu, ataukah besok kita justru tidak melaksanakannya. Jadi teman kita sangat mempengaruhi. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Ibaratnya kalau kita dekat-dekat dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kita pun akan kecipratan ya. Jadi kita tuh akan terbawa ikut mencium aroma wanginya. Jadi kalau kita mau menjadi orang baik, kita harus bersama dengan orang-orang yang baik. Karena circle atau pertemanan kita itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri. Masya Begitu. Allah. Jadi, nah seperti bunda-bunda di Muslimah Salihah Indonesia ini ya, Iya, pada berkumpul betul. bunda-bunda salihah, Masya Allah sering support dalam kebaikan ya, Masya Allah. Nah
Bunda Risi juga nih selaku pembina dari Muslimah Salihah Indonesia nih ya. Bun, gimana sih Bun ceritanya Bunda bisa hijrah? Ya bisa hijrah sampai saat ini gitu, dan bagaimana Bunda untuk meraih istiqomah itu Bun? Ya. Iya. Mungkin cerita singkatnya, kalau untuk hijrah kita semua pasti punya proses cerita hijrah Betul. yang berbeda-beda, tapi Iya. sama-sama luar biasa ya Bun ya. Iya. Yang memang saya percaya kadang-kadang dari sebuah ujian atau sebuah masalah kita menemukan titik di mana jawabannya itu adalah Allah. Jawabannya adalah Islam gitu ya. Dan di saat saya sudah hijrah, ternyata hijrah itu tidak sesulit istiqomahnya. Jadi pada saat, kalau orang beberapa berpikir bahwa hijrah itu dimulainya dari mulai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau menggunakan hijab gitu ya. Iya. Jadi saat saya memilih untuk berhijab di tahun 2012, ternyata saya juga mulai merasa saya butuh lingkungan yang membuat saya tetap istiqomah. Dan dari situlah saya mulai belajar lebih mendalami agama Islam. Iya. Saya mulai datang ke majelis taklim, dan memang betul sekali tadi kata Ustazah, kalau kita tidak bersama dengan yang satu frekuensi, nanti kemungkinan kitanya malah jadi kembali lagi gitu seperti sebelumnya. Makanya dari situ saya dan sahabat-sahabat sepakat untuk yuk kita bikin sesuatu yang produktif, yaitu komunitas Muslimah Salihah Indonesia, di mana memang kami ingin bersama-sama berjalan itu jadi tabungan akhirat. Iya, Masya Allah. Karena perempuan itu kan kita udah sibuk masing-masing ya, udah sibuk di rumah, ada juga yang masih ingin berkarir, dan juga dengan segala ujian-ujian hidupnya, ya paling tidak kita bisa berkumpul di jalan Allah sama-sama di majelis taklim, seperti itu. Iya, dan seperti berkumpulnya banyak bunda-bunda muslimah salehah ini ada di seluruh pelosok, itu juga nggak mudah ya Bunda ya. Iya. Tapi dengan keistiqomahan, dengan semangat, itu semua Betul. dengan niat kita syiar dan dakwah ya, mudah-mudahan semua jadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Bun, kita jeda dulu ya, dan juga untuk bunda-bunda semua dan juga pemirsa di rumah. Tapi kajian ini menarik kan? Untuk itu jangan pernah berpindah channel, tetap di sini. Kami kembali setelah yang satu ini. Bunda-bunda muslimah salihah Indonesia, Syarif, smart, and lovely. Masya Allah, kalau dengernya adem gitu ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut kembali ya bunda-bunda dan juga pemirsa di rumah dengan kajian kita istiqomah dalam beribadah ya. Baik, kita langsung tanya langsung nih ke Bun Risti juga nih ya. Bun, Bunda kan banyak aktivitas di dunia entertain kan? Ya. Godaannya pasti besar banget dan banyak gitu. Apa sih yang Bunda rasakan, godaan, tantangan ya yang Bunda rasakan dalam mencapai istiqomah, Bun? Ya, silakan. Yang pasti kalau misalnya ujian tawaran pekerjaan mungkin itu pernah terjadi ya. Juga memang semakin dewasa semakin tahu bahwa pertemanan itu sebatas apa sih sebenarnya, sahabat itu seperti apa. Pasti dalam prosesnya banyak pertemuan di mana ada yang ada apa-apanya, ada yang apa adanya gitu ya. Ada yang memang karena Allah itu bakal kita ketemu, dan memang saya hanya percaya bahwa cara paling baik adalah mintanya sama yang ciptain kita. Jadi setelah saya berdoa, ya Allah, bahkan untuk berteman, untuk bekerja sama aja saya minta ditemenin sama Allah, supaya kalau memang ternyata perjalanannya itu ada ujian, berarti mereka adalah hikmah buat saya. Tapi kalau memang itu adalah sebuah kebaikan, berarti mereka itu adalah rezeki dan juga bisa saya pertahankan supaya jadi sahabat-sahabat jannah buat saya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi semua juga berproses ya Bun ya. Betul, Masya dan Allah. itu takdir Allah pasti baik. Betul. Apapun yang terjadi itu pasti yang paling baik buat kita saat itu. Masya Allah, ya baik. Bun, kita kasih kesempatan dulu ya untuk bunda-bunda muslimah untuk bertanya nih. Ada yang dari tadi, ya siapa yang bertanya nih? Ya silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustazah Anis. Ustazah Anis, istiqomah ini sangat penting bagi kita semua dalam beribadah, Ya. terutama beribadah sholat. Gitu. Jadi di sini saya meminta atau minta dibacakan doa supaya kita istiqomah dalam beribadah. Masya Allah. Ya, itu saja Ustazah. Iya. Oke. Ustazah silakan Ustazah. Iya, terima kasih. Istiqomah itu memang sangat penting ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun kepengennya bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Ya. Salah satu doa yang mustajab yang sering kita baca atau yang saya bacakan adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Mohon sama Allah, ya Allah tetapkanlah
imanku, hatiku selalu dalam ketaatan kepadamu. Mohon sama Allah, biar hati kita selalu ditetapkan sama Allah, tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Jadi tetap berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yang paling penting adalah hati. Maka kalau kita udah mohon sama Allah, biar hati kita ditetapkan dalam keimanan, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Insya Allah. Ya demikian ya. Ya Bunda. Ya baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah Anis, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwasannya istiqomah adalah konsisten dan kita tetap berpegang teguh pada aturan Allah, di mana kita tetap berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Namun indahnya berkata tak indah dalam melaksanakannya. Nah, bagaimana upayanya kita dalam mengamalkan perilaku istiqomah tersebut? Iya. Langsung ya Ustazah, ini silakan. Terima kasih. Ya memang ya kalau kita berbicara tuh gampang banget kayaknya ya. Tapi saat kita mempraktekannya baru 3 hari udah capek gitu ya. Karena belum istiqomah tadi. Nah, kiat-kiat khusus apa? Yang pertama, kita memang selalu berusaha, terutama dari diri kita sendiri. Benar tadi, mindset kita harus benar. Wah, saya ingin berubah. Bahkan kita harus selalu afirmasi ya. Alhamdulillah ya Allah, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya menjadi istri yang solehah. Jadi kita berusaha mengucapkan kata-kata yang baik. Sehingga insya Allah semua kata-kata kita akan menjadi doa. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, selalu sholat tepat waktu. Ini pokoknya kita harus komit. Setiap dengar azan harus selalu langsung ambil air wudhu dan sholat di tepat waktu, di awal waktu. Setelah itu yang kedua apa? Berpikir positif. Ini sangat penting sekali. Jadi kita itu sering banget ya bergaul sama teman-teman, tetapi di saat nggak ada temennya, kita masih suka gibahin di belakang. Kita masih suka mencari kejelekan teman kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonna ism, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dh. Ayuhibu ahadukum ayakulla lahma ahihi maita fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi di sini dikatakan kita itu jangan suka la tajasus, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Setiap manusia itu mempunyai keburukan dan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi jika kita bisa berpikir positif kepada semua orang, insya Allah itu menunjukkan bahwa pikiran kita selalu positif. Begitu. Masya Allah ya. Semua kata itu doa ya Bunda ya. Jadi kita juga pengen selalu berkata-kata yang baik karena kata itu adalah doa. Dan tadi apa Bunda? Berpikir positif ya? Berpikir positif. Iya, beda banget kalau kita selalu berpikir positif ya kan. Insya Allah apa-apa yang kita harapkan itu Aura positif auranya beda. Nah, Bunda-bunda yang hadir di sini nih Masya Allah ya, semua berpikir positif nih ya. Beda wajahnya cerah gitu ya, bercahaya, nggak semeraut gitu ya, nggak kusem gitu ya, Masya Allah. Tapi ini nggak di sini kan ya. Dan juga yang nonton juga enggak kan, Masya Allah. Apalagi Ramadan, Masya Allah. Ya baik, kita lanjut lagi nanti ya, kita jeda dulu dan juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia. Syar'i, smart, and lovely. Love juga untuk semuanya dan juga untuk pemirsa di rumah ya. Kita lanjut lagi ya kajian kita istiqomah dalam beribadah. Nah tadi sudah ada penanya dari sebelah kanan saya, tapi ada juga yang mau nanya di sebelah kiri saya ya. Tafadholi, siapa yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Bunda Risti, saya Lia dari MSI Bekasi. Mau tanya nih, kan bulan Ramadan ya. Nah, gimana caranya Bunda Risti mendidik anaknya supaya istiqomah? Baik. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ini nyangkut buah hati, Buah hati, Bun. ya. Silahkan Kalau Bun. saya pribadi, saya percaya bahwa semua jawaban itu ada dalam Islam. Jadi kita mendidik anak pun ada Islamic parenting itu dalam Al-Quran, dalam hadis diajarkan. Dan untuk bisa mengajak anak untuk istiqomah di bulan Ramadan, caranya orang tuanya mencontohkan. Ya, itu yang paling utama.
Jadi kita jangan minta mereka sholat tepat waktu kalau kitanya sholatnya nanti-nanti. Bener ya Ustazah ya? Iya, Lalu iya. kita juga puasa dan juga kita misalnya bilang selalu ngajarin sabar, tapi kita sendiri nyampeinnya pakai emosi gitu ya. Jadi memang caranya sebenarnya yang mesti banyak belajar untuk istiqomah ini orang tuanya. Jadi cara memahaminya dan menerimanya adalah saya percaya bahwa hidup itu terus belajar sampai mati. Jadi insya Allah kalau kita berpikir bahwa oh ternyata memang semua perjalanan hidup ini harus belajar, insya Allah kita juga jadi lebih tenang untuk mengajarkan ke anak kita. Jadi lebih mudah kita mengajak anak kita untuk istiqomah kalau orang tuanya juga tambah ilmunya lagi terus, belajar terus. Kan banyak juga sekarang pembicara-pembicara Islami, buku-buku, media-media yang memang mencontohkan seperti itu. Terutama untuk istiqomah sama anak-anak di saat sudah mulai liburan, jangan kitanya megang handphone tapi larang mereka buat pegang handphone. Jadi kitanya pun buat kegiatan yang mereka sama-sama fun bareng kita. Misalnya kalau misalnya mau tadarus, nggak cuma hanya ayo baca ngaji, tapi kita bisa ceritakan juga apa sih isi dari yang sedang kita bacakan itu. Lalu misalnya sedang puasa, mau buka puasa, kitanya juga sama-sama, yuk bantuin mama yuk siapin. Jadi alihkan supaya mereka punya kegiatan yang membuat mereka jadi makin dekat sama Allah. Seperti itu Bunda. Allah. Jadi benar ya, anak sekarang itu ya Bunda ya, nggak cuma lihat apa yang kita omong ya, tapi apa yang kita perbuat. Karena Itu mereka contoh sekarang ya. udah dikit-dikit cari taunya sendiri, yang rasanya yang bener yang itu. Apalagi gitu ya. medsos berkeliaran di mana-mana ya, jangan betul. sampai ya, nauzubillah min zalik banget ya saat ini ya. Yang penting kita lah sebagai ibu ya tadi ya Bunda Risti yang Ikhtiarnya. memberikan contoh, ikhtiar dan doa yang terbaik, Masya Allah. Nah berkenaan itu juga nih Ustazah Anis ya, gimana sih cara kita juga bisa mengamalkan perilaku-perilaku agar selalu istiqomah nih dalam sehari-hari Ustazah? Iya, betul sekali ya. Amalan-amalan tadi ya, selain banyak berdoa, Iya. kita selalu pola pikir kita memang yang utama. Karena kita itu bisa melakukan apapun, pengen menjadi sukses, itu pertama dari pola pikir kita. Dari cara Jadi berpikir. mindset kita, dari cara berpikir kita. Kalau kita selalu mengatakan, aku nggak bisa, aku nggak mau, itu akan menjadi seperti itu terus. Maka bongkar kebiasaan lama. Kalau kita merasa terpuruk, harus bangkit. Dengan cara apa? Rubah pola mindset kita. Alhamdulillah, saya pengen jadi orang sukses. Saya pengen jadi orang yang berhasil. Saya pengen istiqomah dalam ibadah. Itu ucapkan terus. Gitu. Jadi kiat-kiatnya selain itu, kita juga harus tadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kita sudah taat sama Allah, menjauhi perbuatan maksiat, menghilangkan gibah, ya, jangan lagi menghilangkan gibah. Bukan Karena menghindari, menghilangkan ya. Betul. Emang itu nggak gampang ya? nggak gampang, tapi dengan cara apa? Setiap teman kita yang sudah mulai jadi kompor, membisik-bisikkan kata-kata yang tidak baik tentang si A, si B, si C, berani menolak, stop. Selama ini kan kita kalau temen, oh iya ya, oh iya ya, kan gitu Nggak ya. keenakan ya, Tidak Bu, ya? enak untuk mengatakan Iya. stop. Langsung bilang maaf. Berani dari sekarang. Kalau kita sudah bilang maaf atau saat kita bertatap muka, dia membicarakan orang lain, kita langsung membuang muka, dia akan tahu diri. Oh, berarti dia tidak mau diajak gibahin orang. Kita harus berani menolak. Karena apa? Teman tadi, circle tadi sangat mempengaruhi. Iya. Kalau teman-teman kita setiap hari gibahin orang, kita pun akan terbawa. Karena kita tidak sadar. Dan ingat, kalau dia bisa gibahin orang lain, di saat tidak ada kita, kitalah sasaran selanjutnya. Jadi kitalah yang akan digibahin oleh dia. Jadi dengan seperti itu kita akan tahu, oh iya, jangan ngomongin orang. Jadi harus benar-benar menghilangkan. Iya. Kalau kita punya sahabat-sahabat saleh-saleha, pada saat ada azan Langsung azan berkumandang, pas ngajakin. langsung yuk sholat Iya, yuk. sholat. Jangan Iya, gini, betul. ntar dulu. Itu Apalagi shopping masih temennya- shopping nih, masih betul, shopping betul, nih betul. gitu ya. Apalagi di saat Nanggung, dia gitu pun, ya. di saat temennya udah mau sholat, ntar dulu so alim Iya. banget. Nah, ini yang kadang-kadang jadi nggak enak gitu ya. Jadi kita harus berani menolak. Harus berani menolak untuk yang nggak bener nih, Betul. tapi berani mengajak untuk sebuah kebaikan. Iya, kebaikan. Ya, Masya Allah ya, baik. Dan Bun Risti juga kan dalam sehari-hari juga kan dalam bergaul tentunya nggak gampang juga ya dalam seperti misalnya Bun Risti lagi main film atau lagi nyanyi gitu kan. Ketika azan berkumandang pasti ada kewajiban dong untuk segera ini ya Bun ya. Itu gimana ngadepin kayak gitu? Ya, makanya kita minta sama Allah buat dikasih sahabat-sahabat yang memang bisa mengajak kita dalam kebaikan. Iya, Dan kitanya iya. juga semangat terus setiap hari harus jadi versi yang lebih baik dari kita yang kemarin gitu Iya, ya. Jadi harus iya. kita evaluasi. Iya. Tadi seperti yang tadi Ustazah bilang, orang tuh nggak akan bisa jadi lebih baik kalau nggak mau cari tahu dulu kita nih salahnya di mana. Iya. Karena begitu kita tahu, oh saya ini kurangnya gini, saya kurang ini, saya kurang istiqomah, besok Iya. kita bisa
tahu nih apa yang harus diperbaiki setelah evaluasi diri sendiri. Masya Allah, rajin juga mengoreksi diri, Betul. muhasabah diri ya Betul, Bun ya. bertafakur Baik. ya, Iya. betul. Masya Allah enak banget ya kalau kita udah ngomong kayak gini, ngobrol seperti diskusi, ngobrol biasa nih gitu, seperti Masya Allah. Dan pemirsa di rumah juga ya, cuma waktu juga yang misahin kita yang nggak berasa nih ya. Iya, tapi di pengunjung ini pemirsa jangan khawatir, dan juga Bunda-Bunda jangan khawatir ya. Kita beri dulu kesempatan kepada Ustazah Anis dan juga Bunda Rizky untuk memberikan kesimpulannya. Silakan Ustazah Anis. Alhamdulillah, kesimpulan kita hari ini, kita dalam taat beribadah kepada Allah, pertama perbanyak doa tadi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Maka kita selalu mohon sama Allah. Dan yang kedua, ingat mindset kita, berpikir, rubah dari sekarang. Karena diri kita ini tergembok, terkungkung, kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Kita nggak bisa sukses, nggak bisa maju, sebenarnya itu adalah dari diri kita sendiri. Maka kitalah yang memegang kunci gembok tadi. Bagaimana cara kita bisa keluar dari gembok tadi? Kita buka, kita harus berubah dengan cara pola mindset kita yang berubah. Masya Dan yang Allah. ketiga tadi, berpikir positif. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita selalu ngelihatin teman-teman kita, kebaikan teman-teman kita, itu menunjukkan sudah ada kebaikan dalam diri kita. Tetapi jika kita membenci seseorang dan kita mengatakan dia tidak ada kebaikannya sama sekali, berarti itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita sudah tidak ada kebaikan, sehingga tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Masya Begitu, Allah, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita share juga bermanfaat ya Bunda. Yang Bunda Risti juga bisa Masya Allah, berikan tadi udah kesimpulan. dapat semua dari Ustazah, udah keren banget. Yang pasti semoga kita semua sama-sama berdoa ya, kita Iya. bisa istiqomah, kita bisa selalu disatukan dalam ruang lingkup Islami yang baik, yang bisa saling Iya. mengingatkan. Karena saya percaya sahabat yang baik itu bukan sahabat yang membiarkan sahabat-sahabatnya di jalan yang salah, tapi sahabat yang berani menyampaikan kesalahan-kesalahan sahabatnya dengan cara yang baik dan sesuai dengan adab Islam. Masya Allah ya, tabarakallah, Masya Allah. Hari ini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda-Bunda yang hadir ke sini ya. Dan juga Bunda-Bunda di rumah ya, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di dalam Ramadan ini, kita mengejar istiqomah ya. Semoga kita juga semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dan jangan pernah untuk menyerah. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas ya, mohon undur diri, mohon dimaafkan apabila ada kehilapan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.